tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atapino sangwegino bhavata saddhaya silena ca wiriyena ca samadina dhamma vinicchayena ca sampana vicca charana partisata pahasata dukhamidang anupakang aso yata badro kasa niwittoti. Seseorang yang menyesali kekeliruannya, penuh semangat, penuh bakti, selalu disiplin, selalu tekun dengan ketenangan batin, meneliti pengalaman hidup sebelumnya, memiliki kesadaran yang terlatih baik, melalui mawas diri, akhirnya ia dapat melepaskan diri dari penderitaan yang tidak ringan ini, seperti seekor kuda yang terlatih dengan baik dengan pukulan cemeti. Dan Dawaga Sya Dhammapada 144. Kepada pemimpin puja bakti yang saya hormati, pada para ibu, bapak, oma, opa, dan saudara-saudara sedama yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi dan sotihotu namo buddhaya. Ya. Sungguh kesempatan yang sangat bahagia bagi saya dapat kembali berjumpa dengan ibu dan bapak di kebaktian, khususnya pengawal tahun Januari 2016. Saya mau bertanya pada ibu dan bapak, sehatkah pada kesempatan minggu hari ini? Ya, luar biasa. Ya, ibu, bapak, dan saudara-saudara sedama, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan berbagi dan mengingatkan kembali kepada ibu dan bapak tentang Dhamma, yang judulnya adalah tergelincir dalam batin yang rapuh. Kenapa saya mengambil tema pada kesempatan pagi hari ini? Sungguh merupakan ingatan kembali bagi saya khususnya. Kalau misalkan ibu dan bapak, saudara-saudara sedama, kita sebagai manusia, kemarin telah disebutkan manusia sampah. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mengingatkan tentang batin. Ya. Jadi ibu dan bapak, saudara-saudara sedama, kalau kita melihat pengalaman hidup kita di tahun sebelumnya, adakah yang sempurna di dalam kehidupan kita di tahun 2015? Tentu tidak. Setiap orang, setiap umat manusia pasti pernah mengalami kesalahan. Baik kesalahan yang ringan maupun kesalahan yang berat. Contohnya kesalahan yang ringan seperti apa? Contohnya kesalahan yang ringan adalah kita misalkan menyepelekan keseharian kita, waktu yang kita miliki saat ini. Contoh kesalahan yang berat, contohnya seperti apa? Kita merugikan orang lain, bahkan alam sendiri kita rugikan. Itu di tahun sebelumnya. Tapi kalau di tahun saat ini, kita berusaha. Yang saya akan ingatkan kepada ibu dan bapak, bahwa manusia terdiri dari rupa dan nama, yaitu adanya jasmani dan adanya batin. Tetapi di kehidupan kita saat ini, antara jasmani dan batin kita, manakah yang lebih penting? Apakah jasmani atau batin? Kalau ibu dan bapak ingat ajaran Sang Buddha,
khususnya di dalam Dhammapada ayat 24. Kita haruslah selalu waspada, bahkan diajarkan selalu melaksanakan Dhamma. Tetapi ini saja tidak cukup, karena Ibu dan Bapak, kehidupan kita saat ini mengkondisikan kehidupan kita yang selanjutnya. Contohnya seperti apa? Kita saat ini berada di sini. Mungkinkah kita pernah membuat orang lain tidak bahagia atas kehadiran diri kita? Contoh lainnya adalah ketika kita dilahirkan. Kenapa bayi menangis saat dilahirkan? Ada yang tahu? Ya. Karena mereka tahu hidup sebagai manusia adalah duka. Makanya mereka menangis. Tetapi kita tidak menjadi orang yang pesimis. Kita menjadi orang yang optimis sesuai dengan seminar di pengawal tahun kemarin. Ya, Ibu dan Bapak, saudara-saudara sedama, berhubungan dengan kesalahan. Kalau kita melihat kesalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam ensiklopedia Buddhis disebutkan, kesalahan dalam bahasa asing disebut sebagai, namanya adalah guilt, atau bisa disebut dengan namanya adalah guilt. Yang artinya adalah ketika seseorang berbuat salah, mereka akan menyerang orang tersebut. Contohnya dengan cara apa? Dengan cara ancaman, dengan cara cambukan, atau dengan cara ditembak mati sekalipun. Kalau Ibu dan Bapak melihat televisi. Jadi ada orang yang salah, ada orang yang tidak bersalah, tetapi didor. Akhirnya mati. Ya. Apakah itu berbuat salah orang yang menembak? Tentu mereka memiliki pandangan yang keliru. Ya. Tapi kalau Ibu dan Bapak mengerti, saya mau bertanya lagi kepada Ibu dan Bapak. Orang yang baik sama orang yang buruk di dalam keseharian kita, manakah yang lebih mudah diingat pengalamannya? Pengalaman yang baik atau pengalaman yang buruk? Hah? Buruk. Kenapa? Coba kalau misalkan kita sebagai seorang anak misalkan, orang tua kita memarahi kita, orang tua menasihati kita senang nggak? Ada yang bilang senang, ada yang bilang tidak. Kenapa? Misalkan mama cerewet, papa cerewet, atau nenek saya seringnya menasihati saya, sehingga dikatakan orang yang cerewet. Padahal itu adalah kebaikan bagi diri kita. Ini contoh awalnya. Tetapi ada yang lebih baik lagi di dalam Anguttara Nikaya. Ibu dan Bapak, sudahkah membaca PD saya? Tentu sudah. Jadi di dalam Anguttara Nikaya kelompok 1 bagian 52 dikatakan, perasaan bersalah dikatakan karena orang memiliki yang namanya perasaan tidak malu untuk berbuat jahat. Ya. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak saat ini berada di sini, kita harus merasa malu akibat perbuatan jahat kita. Kalau kita melakukan kejahatan. Berbeda dengan orang yang melakukan kebaikan, tetapi jasa-jasanya dilupakan. Kalau mereka tidak mengerti hukum sebab akibat. Contoh lainnya lagi adalah Ibu dan Bapak misalkan mendapat suatu ingatan atau penghargaan dari orang lain. Dipuji oleh orang lain. Ibu dan Bapak bangga nggak? Bangga nggak kalau dipuji sama orang lain? Tapi kalau dicela, marah, jengkel, emosi. Itulah hukum abadi. Kalau Ibu dan Bapak tidak bisa mengatasi batin Ibu dan Bapak. Bahwa di dalam kehidupan kita saat ini Ibu dan Bapak, 1 detik berkurang kehidupan kita ibarat sebuah batang kayu yang rapuh. Makanya kenapa? Kalau kita disuruh meditasi, kita alasannya sakit Bante. Ada yang bilang bosan Bante. Ada yang bilang lagi jenuh Bante. Berbagai macam alasan yang kita lontarkan. Tetapi sebenarnya Ibu dan Bapak, di dalam kehidupan kita sehari-hari,
Yang dikatakan dengan perasaan bersalah. Ketika kita menyesalinya berlarut-larut. Bahkan di dalam psikologi Buddhis dikatakan, seseorang yang selalu menyesali kesalahannya di masa lampau, maka ia tidak hidup di saat ini. Karena ia selalu meratapinya, menyesalinya di kehidupan yang lampau. Berbeda dengan kita yang saat ini hidup di saat ini. Selalu gemar melakukan perbuatan baik. Selalu ingat dengan kesadaran dan kewaspadaan kita. Maka kita tidak akan pernah salah di dalam kehidupan kita. Bahkan ada juga yang berkata, Bante, kalau saya tidak bersalah, saya tidak akan sukses. Benar nggak Ibu dan Bapak? Jadi kalau misalkan kita tidak melakukan kegagalan atau kesalahan, kita tidak akan sukses. Makanya belajar dari kesalahan. Tetapi berkenaan dengan kesalahan di sini, Ibu dan Bapak ketika melakukan perbuatan salah, karena kita melakukan noda-noda atau kita membuat noda-noda di dalam pikiran kita. Makanya kenapa di setiap saya ceramah saya berkata, di dalam diri kita ini ada api. Api yang berkenaan dengan kebaikan. Api yang berkenaan dengan keburukan kita. Kalau api yang berkenaan dengan kebaikan kita, contohnya adalah kita selalu wirya. Kita selalu semangat. Meskipun hujan, meskipun nantinya banjir, kita tetap ke wihara. Contoh lainnya adalah ibu dan bapak ketika datang ke wihara. Perbuatan baik apakah yang mudah paling dilakukan? Yaitu adalah menyapa teman sebelah kita. Menanyakan kabar teman sebelah kita. Itu adalah berkenaan dengan perbuatan baik yang paling mudah dilakukan. Yaitu dengan sapaan. Karena kita setiap saat bertemu dengan orang lain. Sebagai seorang Buddhis yang baik, kita setiap saat gemarlah setiap saat menyapa orang lain. Bukannya ketika orang lain jalan, sesama umat Buddha, diem-dieman. Beragak nggak kenal. Itu yang dikatakan keliru. Ya, jadi ibu dan bapak, saudara-saudara sedama, berkenaan dengan perbuatan yang salah yang saya katakan saat ini. Karena setiap saat kita masih diliputi oleh noda-noda batin kita. Hal yang paling mudah kita lakukan adalah marah yang bersumber pada domanasa. Dikatakan domanasa adalah perasaan tidak suka kepada orang lain atau kepada orang yang tidak kita sukai. Yang dikatakan sebagai anita ramana. Berkenaan dengan domanasa di sini banyak akar-akarnya. Kalau misalkan ibu dan bapak nanti belajar abhidhamma. Karena di dalam domanasa, berhubungan dengan domanasa, ibu dan bapak nanti akan melihat berapa macam jenis dosa, berapa macam jenis loba, dan berapa macam jenis moha di dalam pikiran kita. Tidak hanya itu saja ibu dan bapak. Selain perbuatan salah dan perbuatan keliru yang kita lakukan di kehidupan kita sebelumnya, berkenaan dengan perasaan yang suka kita lakukan disebut dengan perasaan somanasa. Jadi ibu dan bapak di dalam keseharian kita setiap saat memiliki 3 jenis perasaan. Ada perasaan yang berkenaan dengan perasaan tidak menyukai. Ada perasaan yang berkenaan dengan perasaan menyukai. Dan yang terakhir, perasaan yang netral atau perasaan yang menyeimbangkan batin kita yang disebut sebagai upekha sahagata. Ya, jadi berkenaan dengan ketiga macam jenis perasaan ini, ibu dan bapak nanti mungkin bisa belajar abhidhamma. Ya, berkenaan dengan 3 macam perasaan ini. Karena dikatakan ada perasaan yang dengan anita ramana, ada perasaan yang berkenaan dengan ita ramana, dan ada perasaan yang berkenaan dengan anawaja ita ramana. Itulah perasaan netral. Jadi yang saya sampaikan kepada ibu dan bapak, jadilah orang yang setiap saat batinnya netral. Dipuji, nggak senyum. Dicela, nggak marah. Netral. Tapi kita bisa dikatakan nanti seperti orang beloon. Ya,
Jadi kita harus netral batinnya dalam artian kita harus setiap saat seimbang batin kita. Karena itulah yang diajarkan di dalam Brahma Wihara, UPK Saha Gata. Tetapi berkenaan dengan perbuatan salah yang kita lakukan di keseharian kita, kita bisa melihat di dalam syair Dhammapada yang saya memilih syair tersebut berkenaan dengan syair 144. Mengapa ada syair demikian? Karena Sang Buddha mengatakan kepada Ananda, Biku Ananda. Jadi berkenaan dengan kita harus selalu waspada, dikatakan di zaman dulu ada seorang pengemis muda yang bernama Polatika. Pengemis muda ini ketika bertemu dengan Pak Biku Ananda, ia tertarik untuk menjadi biku. Yang tadinya ia hanya membawa tongkat, ia hanya membawa mangkok. Kemudian ia tertarik karena melihat Biku Ananda, karena keagungannya. Kemudian ketika Polatika ini menjadi biku, ia merasa jenuh dan bosan. Mengapa ia merasa jenuh dan bosan? Karena ia tidak menikmati kehidupannya sebagai biku. Ketika ia jenuh dan bosan, kemudian ia menghampiri sebuah pohon, yang dimana sebuah pohon itu diikatkan adanya mangkok dan adanya tongkat yang suatu ia menjadi pengemis. Ibu dan Bapak bisa baca di Dhammapada saya 144 bahwa dengan mangkok dan tongkat saja bisa dijadikan objek meditasi. Bisa kita bayangkan. Karena apa? Karena di dalam objek meditasi tersebut ia menyadari, oh iya, saya ketika masih menjadi pengemis itu kan tidak enak. Ketimbang menjadi biku kan enak. Benar seperti itu. Belum membuktikannya. Tetapi usahakanlah ketika biku Polatika ini menjadi biku, ia selalu merenungkan tentang kehidupan di masa ia sebelum menjadi biku. Sehingga ia dikatakan menjadi arahata. Karena ia sudah menjadi arahata, kemudian para biku yang lain bersama Biku Ananda, ketika bertemu kembali dengan Biku Polatika, biku tersebut dikatakan mencapai kesucian arahata. Kemudian Biku Ananda bertanya kepada Sang Buddha, wahai Sang Buddha, apakah benar Biku Polatika sudah mencapai kesucian? Sang Buddha mengatakan, ia sudah tidak membutuhkan guru lagi, karena ia sudah mencapai kesucian arahata. Jadi Ibu dan Bapak berhubungan dengan cerita ini, kita bisa melihat di kehidupan kita sehari-hari, bahwa dari objek-objek yang kita gunakan keseharian kita, bisa kita menjadikan suatu objek meditasi, kalau Ibu dan Bapak mengerti. Misalkan Ibu dan Bapak punya kacamata, misalkan Ibu dan Bapak punya jam tangan, punya harta benda, bisa dijadikan objek meditasi. Perenungannya adalah, apakah suatu saat nanti akan saya bawa kalau saya sudah tiada? Kalau tidak dapat saya bawa ketika saya sudah tiada, apakah yang dapat saya bawa ketika saya meninggal dunia? Apakah yang dapat kita bawa Ibu dan Bapak? Kebajikan kita. Yang dapat kita bawa hanyalah perbuatan baik dan buruk kita. Bahkan pikiran kita yang dikatakan cuti cita kita saat meninggal dunia lah yang akan menentukan kelahiran kita di kehidupan yang akan mendatang. Tetapi tidak hanya itu saja. Ibu dan Bapak saat ini berada di sini, duduk di sini. Meskipun mempunyai dua sisi api yang berkenaan dengan api kebaikan dan api keburukan. Setiap saat api kebaikan haruslah dijaga. Agar tidak tertiup oleh angin, agar tidak tertiup oleh badai. Dan api keburukan haruslah setiap saat dijaga juga, agar tidak semakin besar, agar tidak semakin setiap saat emosi kita harus setiap saat kita jaga. Tetapi tidak hanya itu saja Ibu dan Bapak, saat ini, kehidupan kita saat ini, Sang Buddha mengatakan, mengapa ada orang yang salah? Mengapa ada orang yang berbuat salah? Karena ia sering tidak
lengah di dalam, karena ia sering lengah di dalam kehidupannya. Ibu dan Bapak tahu, lengah berkenaan dengan apa? Diri kita lengah, diri kita tidak waspada. Ini berhubungan dengan ketidakhati-hatian kita. Karena di dalam diri kita ini dikatakan kita memiliki yang namanya sangwara. Kalau kita lengah hatinya, kalau kita lengah batinnya, berarti kita lengah di dalam sati sangwara. Kita tidak memiliki perhatian, kita tidak memiliki yang namanya kehati-hatian di dalam kehidupan kita. Tidak hanya itu saja, Ibu dan Bapak, saudara-saudara sedama. Ketika kita sebagai umat Buddha, kalau kita mau menjadi umat Buddha yang rukun, kalau kita mau menjadi umat Buddha yang harmonis, cobalah setiap saat mengingat, apakah saya sudah melakukan kebaikan kepada orang itu? Bukannya, apakah sudah orang itu melakukan kebaikan kepada saya? Itu yang terdapat di dalam Souvenir Bante Ugaseno. Ya, jadi, apakah saya sudah melakukan kebaikan kepada orang itu? Atau apakah orang itu sudah melakukan kebaikan kepada saya? Kita harus setiap saat menanyakan kepada diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah melakukan kebaikan kepada orang lain tersebut, kita tidak akan memiliki yang namanya rasa keakuan kita. Karena kalau kita tahu kebaikan kita lakukan kepada orang tersebut untuk membuat orang lain bahagia. Karena dengan adanya kehadiran kita di sini, membuat setiap orang lain bahagia. Bahkan Ibu dan Bapak, saudara-saudara sedama, di dalam kehidupan kita dipengaruhi oleh yang namanya 3 macam tata cara. Yaitu tata cara di dalam kita berpikir, tata cara di dalam kita berucap, dan tata cara di dalam kita berbuat. Ketika kita memiliki kualitas batin yang tidak kerapuh, maka pikiran kita tidak akan kotor. Ucapan kita tidak akan terlontar untuk menyakiti orang lain. Dan perilaku kita tidak akan membuat orang lain merasa kesal dengan adanya diri kita di sini. Karena ketika kita menjadi manusia, jadi dikatakan sebagai manusia sampah, hanyalah membuat diri kita setiap saat membuang-buang waktu terakhir menjadi manusia. Tetapi ketika kita menjadi manusia yang berguna, ketika kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka kita tidak akan merasa jenuh, kita tidak akan merasa bosan, kita tidak akan merasa kecewa kalau kita melakukan kebaikan. Ketika Ibu dan Bapak saat ini berada di sini, cobalah ketika kita setiap saat berkata kepada diri kita bahkan bisa mencatat dalam keseharian kita bahwasannya kalau kita berbuat baik saat ini, misalkan saat ini latihan atas sila di hari Uposatha, kita merawat sila-sila kita dengan baik. Kita tidak merasa jenuh dengan perbuatan yang kita saat ini lakukan. Kita merasa apakah perbuatan baik itu bermanfaat bagi diri kita maupun bagi keluarga kita. Karena dikatakan sebagai umat rumah tangga, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan ketika kita sama-sama bisa menikmati dan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Itu yang terdapat di dalam Parita Manggala Sutta. Bahwasannya juga Ibu dan Bapak saudara-saudara sedama, kalau Ibu dan Bapak saudara-saudara sedama tergelincir di dalam batin yang rapuh, nantinya juga kita akan menjadi orang yang lumpuh di dalam batin kita. Karena setiap saat kita berkurang waktu kita, setiap saat tahun bertambah, kita hanya bisa melihat dan introspeksi diri kita. Perbuatan apakah yang sudah saya lakukan? Perbuatan baik apakah yang sudah saya lakukan untuk orang-orang yang saya sayangi? Untuk keluarga saya yang saya cintai? Dan untuk rekan-rekan sahabat saya yang berada di sekitar kita. Tetapi bagi mereka yang tidak setiap saat introspeksi diri, maka ia hanya tergiur di dalam kesenangan duniawi. Ia hanya akan tergiur di dalam kesenangan sesaat. Maksudnya sesaat adalah kita hanya senang dan senangan itu berlalu.
Tetapi kalau ibu dan bapak memiliki kesenangan batin, perbuatan baik itulah yang tidak akan kita lupakan. Kalau saat nanti, misalkan ibu dan bapak saat ini sering berbuat baik untuk perkembangan budaya dan sasana, saat nanti perbuatan baik itu bisa kita tularkan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Berbeda dengan orang yang tidak tahu apakah manfaat dari perbuatan baik itu, hanya ia menunggu kapan saya hoki, kapan saya menjadi orang yang beruntung. Di samping mereka tidak tahu, maka mereka akan terus menunggu dan menunggu, yang akhirnya dikatakan sebagai penyembah berhala. Tetapi bagi diri kita yang saat ini berada di sini, usahakanlah setiap saat kita berbuat baik, tidak hanya pada hari Minggu saja, tetapi hari-hari selanjutnya, hari Selasa sampai hari Sabtu, kita gemar melakukan kebaikan. Maka batin kita tidak akan rapuh. Kita tidak akan tergelincir di dalam keseharian kita. Karena Sang Buddha bersabda, hiduplah di saat ini. Saat inilah sebagai kehidupanmu yang teragung. Karena kehidupan sebagai manusia sungguhlah sulit. Tetapi di dalam kita melakukan perbuatan baik tidaklah sulit. Hanya perbuatan buruklah yang membuat kita mempersulit kehidupan kita saat ini. Inilah yang dikatakan sebagai tergelincir di dalam batin yang rapuh. Jadi ibu dan bapak, saudara-saudara sedama, bahwasannya kehidupan kita saat ini tentu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Kalau setiap saat kita membuat orang lain bahagia, bukannya membuat orang lain menderita. Tetapi kalau dengan adanya kehadiran kita membuat orang lain menderita, tentu kita dikatakan sebagai manusia yang tidak berguna. Kita hanya membuang-buang waktu di kehidupan kita saat ini. Bukannya untuk melatih batin dan mentalitas kita, tetapi hanya membuang-buang waktu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan keliru. Makanya setiap saat, ibu dan bapak, saudara-saudara sedama, kita ingat di dalam belenggu-belenggu kehidupan kita. Dikatakan sebagai samyojana. Ada 3 belenggu yang membuat seseorang tidak akan mencapai kesucian Sotapanna, yaitu adalah Sakaya Ditti, Wicikicca, dan Sila Bata Paramasa. Kalau misalkan ibu dan bapak saat ini, misalkan memuja-muja sebuah benda, memuja-muja sebuah alam, dan juga dikatakan memuja-muja orang yang belum suci, itulah yang dikatakan sebagai Sila Bata Paramasa. Tetapi berbeda dengan orang yang sudah suci, bisa dilihat mereka yang akan terkendali di dalam tata cara berkata, mereka yang akan terkendali di dalam tata cara berpikir, dan akhirnya ibu dan bapak pun akan menjadi suci kalau dekat dengan para orang bijaksana. Ya, inilah yang dikatakan sebagai orang suci, berbeda dengan orang yang belum suci. Makanya pada kesempatan saat ini saya mengingatkan kembali kepada ibu dan bapak. Ibu dan bapak boleh menghormati orang-orang bijak, tetapi usahakanlah tidaklah berlebihan ketika menghormati orang-orang bijak, ketika orang-orang bijaksana itu pun memberikan suatu benda kepada ibu dan bapak. Karena itu nantinya akan membawakan suatu Sila Bata Paramasa kepada diri kita. Ya, ini yang saya ucapkan kepada ibu dan bapak berkenaan dengan ceramah saya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dengan apa yang dapat saya sampaikan kepada ibu dan bapak, selalu ingat, janganlah batin kita menjadi rapuh, tetapi jadikanlah batin kita sebagai ujung tombak untuk kita terus lurus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, semoga semua makhluk berbahagia. Sampai sata bawatu sukitata.